ke awal setelah kita membuat sebuah channel YouTube. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan? Jadi yang pertama adalah niche konten kita. Jadi niche konten kita itu mau bikin konten apa. Nah, di sini itu bisa siapkan untuk kata kunci di bagian dari catatan kita. Contohnya di sini bisa kita cek di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk kata kunci yang pengen saya buat di salah satu channel saya. Nah, seperti di sini karena saya pengen membahas seputar mindset keuangan, kemudian bagaimana cara kita pengembangan diri, kemudian pola pikir. Nah, di sini saya siapkan nih untuk kata kuncinya. Jadi setelah selesai kita bikin sebuah channel YouTube, setelah kita menentukan niche konten yang akan kita buat, nah kita menyiapkan catatan buat kata kunci. Nah, kata kunci di sini itu bisa kita masukkan di YouTube Studio ya. Karena di sini saya fokus tentang pembahasan mindset keuangan, jadi nanti strateginya tinggal kita masuk di YouTube Studio versi Google Chrome. Ya, kemudian kita masukkan kata kuncinya. Jadi kata kunci ini yang paling penting dan ini mempengaruhi untuk niche konten dari sahabat-sahabat semua yang pengen dibahas ya. Jadi setelah kita membuat channel YouTube, langkah selanjutnya kita siapkan kata kunci. Kalau niche konten kita sudah kita tetapkan, nah di sini tinggal kita buat untuk kata kuncinya. Nah, karena di sini di channel terbaru saya nanti saya pengen membahas seputar mindset ya, mindset keuangan, kemudian upgrade skill, pengembangan diri. Nah, ini yang akan saya buat untuk kedepannya. Jadi sudah saya siapkan nih untuk kata kuncinya. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja di YouTube Studio dan secara otomatis di sini nanti akan ketika konten kita membahas seputar investasi misalkan ya nggak masalah. Di sini sama saja ya teman-teman. Jadi investasi, mindset, pola pikir di sini kan biasanya memang untuk saat ini tuh lagi banyak diminati. Nah, sehingga saya berpikir untuk di channel terbaru saya akan bikin konten seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita persiapkan seperti ini, kita tinggal masuk di aplikasi YouTube Studio. Untuk step by stepnya tonton video ini sampai selesai. Selanjutnya nanti di sini tinggal kita copy nih untuk kata kunci kita ya. Tinggal kita copy, nanti kita masukkan ke YouTube Studio di versi dari kata kunci keseluruhan channel. Oke, sudah kita copy. Kemudian untuk yang dipersiapkan yang kedua untuk aplikasi tambahannya adalah aplikasi dari YouTube Studio, dimana aplikasi ini sangat penting buat kita mengubah thumbnail, menambahkan deskripsi ya, dan untuk menambahkan kata kunci ketika kita upload video itu di YouTube Studio versi browser saja ya, jangan menggunakan aplikasi dari YouTube Studio ini. Jadi aplikasi YouTube Studio ini itu untuk membantu kita menambahkan deskripsi dan juga kata kunci. Nah, untuk di bagian dari kata kunci yang sudah kita copy tadi, ya, yang sudah kita siapkan tadi, itu harus sama dengan deskripsi yang kita bahas. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya silahkan untuk yang kedua siapkan aplikasi YouTube Studio. Kemudian untuk langkah selanjutnya siapkan buat bikin thumbnail. Nah, untuk thumbnail nggak usah bingung, teman-teman bisa pakai Canva. Nanti tinggal install saja di sini di Play Store. Yang perlu disiapkan ini saja untuk awal-awal, kita ketikkan saja misalkan di sini itu Canva ya, teman-teman bisa pilih di sini Canva. Kemudian untuk yang kedua yang harus disiapkan silahkan install. Ya, ini adalah YouTube Studio, yaitu Studio. Nah, seperti ini silahkan diinstal ya. Jadi buat teman-teman setelah membangun channel YouTube, setelah menentukan niche, kita persiapkan kata kunci. Kemudian aplikasi yang perlu dibutuhkan itu YouTube Studio, dan untuk thumbnail ataupun gambar awal di bagian dari video kita itu adalah Canva. Itu lebih mudah ya. Selanjutnya untuk langkah yang selanjutnya di sini itu tinggal kita masukkan untuk kata kunci yang sudah kita siapkan tadi. Caranya tinggal kita masuk ke aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Kemudian di sini klik saja di bagian pengaturan di bagian bawah. Nah, di sini itu ada pengaturan. Jadi kata kunci tadi itu bisa kita masukkan di bagian dari channel utama kita. Ya, jadi langkah setelah kita membuat sebuah channel YouTube, jadi kita menyiapkan niche kontennya yang akan kita bahas dan kata kunci. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita masuk ke bagian dari tag ya, di bagian tag dan juga kata kunci di sini. Nah, di sini kita coba cek di bagian dari channel. Nah, di sini ya. Jadi nanti teman-teman silakan masukkan kata kunci tadi itu di sini. Ya, caranya tinggal kita pastekan saja. Nah, di sini isi kata kunci silakan kita pastekan seperti ini.
Nah, di sini sudah saya buat ya, misalkan di sini pembahasannya seputar mindset keuangan, investasi. Nah, jadi nanti di bagian deskripsi juga sama. Kita jangan jauh-jauh dari kata kunci yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti untuk menghilangkannya, misalkan di sini kita klik di bagian tanda X, misalkan terlalu banyak ya, teman-teman bisa dikurangi. Jadi seperti itu ya strategi buat kita mengisi kata kuncinya. Ya. Misalkan ada kesalahan di sini bisa min set. Nah, seperti ini. Ya, jadi ketika di bagian kolom di sini masih warna hitam, artinya untuk kata kunci kita itu sudah pas. Tapi kalau di sini itu warnanya merah, berarti kebanyakan. Nanti tinggal di buang saja ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah seperti ini ya, nanti silahkan klik saja di bagian simpan. Jadi itu hal yang penting ya untuk buat teman-teman ketika baru membangun channel YouTube. Yang pertama, aplikasi yang sangat mudah kalau menurut saya buat editing thumbnail itu cukup menggunakan Canva. Aplikasi tambahan selanjutnya adalah YouTube Studio, dan untuk selanjutnya nanti tinggal bikin konten ya sesuai dengan keahlian dari teman-teman semua. Jadi kata kunci dan juga deskripsi itu harus sinkron ya, untuk agar channel kita itu lebih mudah direkomendasikan. Jadi usahakan kalau kita membuat channel YouTube ya fokus pada satu niche ya. Jadi kalau satu niche itu lebih mudah kita mendapatkan rekomendasi. Walaupun nggak cepat, tapi kalau maunya cepat ya pakai teknik ataupun fitur promosi di Google Ads. Nah, itu akan lebih mudah dan juga lebih cepat ya buat kita mengembangkan sebuah channel. Tapi versinya adalah berbayar, dimana kita membayar untuk Google Ads kita ataupun mengkampanyekan dari video di channel YouTube kita. Jadi seperti itu ya, step by step buat langkah setelah kita membuat sebuah channel YouTube. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Ketika pengen menggunakan AI nggak masalah, tapi harus ada perubahan, harus ada penambahan di bagian dari video kita, editing yang lebih kreatif lagi. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nantinya ada pertanyaan, buat sahabat-sahabat semua bisa tanyakan di kolom komentar ya, maupun itu seputar YouTube Short ataupun seputar YouTube ya, membangun ataupun mengembangkan channel baru untuk di bagian dari Short, itu bisa tanya di kolom komentar. Dan selanjutnya, dan tujuan kita adalah untuk bisa dimonetisasi. Tapi kalau pengen konten short, teman-teman bisa belajar yang versi target luar negeri, karena RPM di target Indonesia itu kecil banget ya untuk video short. Nah, kalau pengen video panjang ya nggak masalah, teman-teman bisa manfaatkan durasi panjang, karena biasanya durasi panjang itu penghasilannya akan lebih besar, RPM-nya juga akan lebih besar dibanding video short. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir step by stepnya. Jadi jangan lupa dukung channel ini, klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan selamat siang.